Sebentar. Minta perlindungan anakmu yang ada di Indonesia. Kenapa anakmu, sayang? Anak saya kan ini yang nomor 2 itu naik kelas 6. Udah mau 10 hari ini nggak masuk sekolah ajaran baru ini. Kan katanya sakit. Terus tak tanyaannya itu udah sembuh tapi tetap nggak masuk sekolah. Terus sakit lagi kemarin itu panas. Terus tak tanya apa itu kok nggak masuk sekolah lagi, kenapa? Katanya nggak bisa bangun pagi gitu. Terus yang anak yang pertama itu kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS dia harus pindah sekolah karena kalau nggak pindah sekolah dia nggak dinaikkan kelas. Karena sudah sering nggak masuk sekolah, terus belum waktunya pulang sudah pulang. Terus sudah tak jelaskan, tak tanya kenapa, katanya ketiduran di kelas, terus kan absennya langsung di Alfa kalau ketiduran gitu. Astagfirullahaladzim. Terus masalah kayak biaya sekolah sudah saya lunasi, dia nggak nerima rapat, katanya masih kurang 1 juta berapa gitu. Terus kan padahal bukti pengiriman dari sini sudah ada juga, bilangnya kurang. Yang ngomong kurang siapa, sayang? Anaknya. Terus tapi selang berapa hari itu terus gurunya ngomong udah enggak. Terus ini kan anak saya sama neneknya di rumah. Terus? Astagfirullahaladzim. Saya itu nggak tenang gitu loh, Miss, kerja di sini itu mikir anak terus. Kalau nggak apa itu yang pertama itu udah banyak banget nggak sekolahnya gitu selama saya di sini setahun ini. Oke. Terus? Dan mohon maaf, suami saya 1 bulan di sini baru meninggal, terus dia ikut mama saya gitu loh. Oke. Terus masalah uang itu saya dengar dari teman saya sendiri, dia minjem ke suaminya teman saya yang di sini juga, minjem uang gitu. Siapa? Anakmu pinjem? Anakmu? Sama mama saya. Orang tuamu kesana kesini pinjem uang? Iya, terus ngomong saya katanya nggak pernah ngirim uang ke rumah, cuma 500 per bulan. Padahal saya kirim 500 itu 2 hari, 3 hari, 4 hari itu udah habis. Tapi sengaja saya kirimnya cuma 500, soalnya pernah tak kirim langsung 1 juta, langsung 2 juta, 3 juta juga berapa hari itu sudah habis gitu loh, Miss. Oke. Terus waktu kemarin anak saya jatuh kan, giginya itu copot 2, terus dibawa ke rumah sakit tanggal 1 Juli kemarin itu. Terus saya posisi di sini juga pas sakit, baru gajian tanggal 22 itu, terus tanggal 25 itu nyaur utang semuanya. Utang saya kan banyak juga tuh, Miss, di Indo. Pas saya berangkat ke sini itu kan suami saya sakit kanker, pas saya tinggal ke sini itu udah parah. Pas saya tinggal ke sini udah kritis, terus saya baru di sini 2 minggu itu udah saya dilaporin sama Ibu RT yang megang tabungan itu, katanya utangnya udah 25 juta. Itu baru 2 minggu, terus baru berapa minggu lagi itu udah nambah tanpa sepengetahuan saya, dan itu atas nama saya. Terus sudah tak jelas nih ke adik saya, kok kamu minjem uang nggak ngomong ke saya bilang gitu kan. Loh, katanya boleh, saya kena butuh buat Mas untuk apa, tapi setidaknya kan saya dikasih tahu, saya bilang gitu. Terus tak bilang kalau saya nggak dikasih tahu, saya nanti nyaurnya gimana, nek membludak utangnya jadi banyak terus, saya bilang gitu toh. Terus baru 1 bulan di sini udah ngambil BRI 10 juta. Terus katanya uangnya buat ngerawat suami itu, padahal kan pakai BPJS juga, kalaupun kebutuhan berapa kan nggak sampai segitu banyaknya gitu loh, Miss. Terus setiap cari utangan kemana-mana itu, terus anak saya dibilang buat ngerawat anak yatim itu gitu. Jadi katanya saya nggak ngirim ke rumah, cuma ngirim 500 gitu. Terus? Astagfirullahaladzim.
Terus saya bingung, nggak tenang nih, uang saya udah habis buat nyaur utang di rumah juga, terus tapi nggak ada kelihatannya. Terus saya bingung, anak saya itu nggak sekolah sampai sekarang itu loh Miss, dua-duanya nggak sekolah sekarang. Dua-duanya nggak sekolah, ngapain? Dia nggak sekolah mau ngapain, nak? Ya kan yang kecil katanya masih sakit, terus yang besar itu kan baru jatuh kemarin itu tuh, katanya juga masih sakit. Terus tak tanya kok belum masuk, tak bilang gitu, katanya masih bengkak gusinya. Tapi kan kalaupun masuk sekolah harusnya sudah bisa gitu loh. Berarti yang melarang dia sekolah siapa? Dia sendiri tidak ingin sekolah atau orang tuamu? Saya nggak berani mengatakan, soalnya saya juga nggak tahu dianya dilarang atau nggak mau sekolah sendiri. Saya juga nggak tahu, gurunya kan juga sudah tanya ke saya, atau saya nggak tahu anaknya dilarang apa nggak sekolah sendiri gitu loh Miss. Oke, kamu berapa lama sih di Hong Kong? Yang ini 1 tahun, dulu sudah pernah 4 tahun, tapi uangnya juga sama aja dulu, nggak ada kelihatannya di rumah buat nyaur utang, ternyata juga nggak disaur nih, akhirnya ya uangnya habis buat nyaur utang ke sana gitu Miss. Oke, kamu telepon Miss Yuni, apa yang kamu mau dari Miss Yuni, sayang? Saya itu minta tolong anak saya buat perlindungan, yang buat itu loh, anak saya diambil dari rumah, tapi biar nggak saudara saya, soalnya adik saya juga nggak bisa saya mintai bantuan kan, kalau nanti yang tak mintai bantuan orang lain ataupun saudara, pasti tetap anak saya diambil buat alat, cuma buat alat biar uang saya keluar, tapi tetap ngomongnya di mana-mana saya nggak kirim ke rumah gitu loh Miss. Terus anak saya nggak sekolah juga, nggak ngaji, tak tanya, nggak ngaji selama saya setahun di sini itu. Oke. Nggak ada siapapun yang bisa melindungi anakmu kecuali dirinya sendiri ingin berlindung. Miss Yuni bisa minta bantuan dari KP2MI untuk melihat, kan ada yang dari perlindungan anak nih. Tetapi jika anakmu sendiri tidak mau, itu nggak bisa, sayang. Nah, kenapa sih tiba-tiba nanti suatu saat jika kamu udah capek, udah kesel, udah kecewa, dengar kabar kan banyak orang yang hilang dari keluarga, nggak mau komunikasi dengan keluarga? Ya awal mulanya dari sakit hati yang sudah tidak tahu lagi harus seperti apa dan bagaimana. Contohnya seperti kamu hari ini. Kamu capek, kamu burn out, kamu nggak tahu kamu harus seperti apa. Bener nggak sih? Kamu bekerja di luar negeri untuk anak, tapi kamu capek, nak. Udah capek banget nih, saya udah puluhan tahun. Karena kamu bekerja selama ini untuk mereka, tetapi jangankan kata terima kasih, mereka tidak bisa memanage keuangan. Anakmu dijadikan alasan, orang tua suamimu dijadikan alasan. Akhirnya kamu capek. Ya kalau uang habis anak sekolah masih mending, uang habis kalau anak ngaji mending. Sekarang yang kamu kecewakan adalah uang habis, apapun habis, dan anakmu pun juga nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Bahkan anakmu bisa dibilang nggak nurut. Seperti itu kan? Iya. Saran Miss Yuni nih, jika tidak ada siapapun yang mencintaimu, tidak ada siapapun yang menyayangimu, duduk sebentar dan berhenti. Pikirkan dirimu sendiri dulu, nak. Hari ini kamu masih punya uang, hari ini kamu masih sehat, hari ini kamu masih cantik. Hari ini juga anakmu tidak mau nurut sama kamu. Kebayang gak sih kalau kamu pulang stroke, cangkemmu miring? Kebayang gak sih kalau kamu sudah pulang hanya menjadi peti jenazah? Kira-kira jenazahmu mau gak? Nggak akan diterima, misal sekarang saya di sini sakit berapapun nggak ada yang tanya juga. Maka dari itu, jika hari ini kamu masih cantik, masih sehat, masih peduli dengan mereka dan mereka tidak memperdulikanmu, jangan marah. Jangan marah. Karena saat ini Tuhan izinkan itu kamu melihatnya sekarang. Karena itu simpan uangmu dengan rapi. Dia kan mereka sudah bilang nih, kamu nggak pernah kirim uang. Ya udah, diam dulu, simpan uangmu dengan baik.
Simpan uangmu dengan baik, nak. Jangan jatuh cinta, jangan berkembang biak di negara orang. Fokus pada dirimu sendiri. Simpan uangmu dengan baik. Katakan pada dirimu sendiri. Katakan pada suamimu yang sudah meninggal, saya cari nafkah buat anak-anakmu. Saya cari nafkah buat anak-anak kita. Izinkan saya menyimpannya sendiri dulu. Bukan saya membenci anak saya, tetapi saya ingin anak saya tahu bahwa dunia di luar sana itu sangat kejam. Tidak seindah bayangan orang tuamu, yang dimana setiap bulan kamu dapat gaji, nak. Ngerti nggak? Diam, berhenti sesaat ya sayangnya. Miss, saya merasakan ini udah lama. Saya inginnya anak saya udah keluar dari keluarga saya, terus saya fokus kerja, nggak kepikiran anak gitu loh, Miss. Ya, tapi ingat loh, nak, kalau kamu kepikiran anak, kerjamu di sana, kamu dipecat, terus kamu nggak punya uang, apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Miss Yuni punya istilah. Miss Yuni punya istilah, walaupun tidak semua. Ibu kaya, anak akan jadi raja. Anak kaya, ibu akan jadi pembantu. Hari ini aja nggak mau dengerin kamu ngomong. Padahal kamu masih sehat, punya uang loh sayang. Pendapatanmu per hari, per bulannya itu 10 juta. Itu ada nggak ada harganya. Ngerti? Sekarang anakmu nggak mau diatur, kamu diam sesaat. Suka-suka mereka. Pikirkan dirimu sendiri. Bukan anak saya yang nggak mau diatur, Miss. Saya mungkin kan ya lebih mendengarkan yang di rumah, cuma gitu aja, bukan nggak mau diatur. Iya, tapi kan intinya adalah dari atas sampai ke bawah kan nggak sesuai dengan harapanmu, Tondo. Iya. Artinya adalah jika anakmu membangkang, anakmu salah. Bener nggak sih? Iya. Terus anakmu kamu taruh di mana? Nggak bisa kemana-mana sayang. Seandainya nih saya minta nih pada pemerintah untuk menjaga anakmu, kamu yang merawatnya, kamu yang membiayai, orang tuamu bisa nuntut, nak. Ngerti nggak sih? Saya tahu kamu ingin menyelamatkan mental anakmu. Cycle-nya toxic semua. Apa yang bisa kamu lakukan? Makanya kalau kamu ingin mengontrol mereka, kamu yang harus punya power, yang kamu yang harus punya uang, nak. Jadi uang, ya biarkan aja dia mau utang sana utang sini, biar dirasain. Saat kamu bilang saya nggak ngurusin utang mereka, ngerti nggak? Biar mereka datang dan minta maaf padamu, nak. Ngerti nggak sih? Terus sekarang saya harus gimana, Miss? Dipondokin mau nggak itu anaknya? Udah pernah saya pondokkan, nggak bisa juga, pulang lagi, minta pulang. Minta pulang terus kamu ambil? Iya, itu yang besar itu udah pindah sekolah, dari kecil pindah berulang kali, itu yang anak pertama. Terus yang kedua itu ya baru kali ini nggak masuk lama itu. Berarti kan anakmu sendiri, ya karena gini loh mbak, orang di pondok, anak saya juga nggak kuat loh. Anak saya juga minta pulang. Anak saya juga minta pulang, tapi saya biarkan. Anak saya juga minta pulang loh di pondok itu. Dia bilang nggak kerasan loh. Sama. Iya nggak apa-apa kalau nggak mondok di rumah, mau sekolah. Tapi kan sekarang di rumah itu malah toksit sayang. Kalau di pondok kan kamu pasrahkan pada Pak Yai. Bener nggak sih? Pada Bu Nyai. Iya, udah saya coba, Miss, nggak mau pulang lagi. Dia bisa pulang sendiri gitu tak kalau mondok itu? Enggak, ya minta dijemput juga. Lah iya, kan kalian yang jemput. Dirayu. Kan kalian yang dijemput. Iya. Kalau di pondok anak saya itu nggak bisa sayang. Untuk beberapa pendaftaran aja 40 juta lebih. SPP-nya 2.950.000. Jadi anak saya itu juga ngomong nggak mau pulang. Maunya pulang, sorry. Anak saya itu maunya pulang. Saya nganterin dia, saya belum sampai rumah, dia udah SMS, mama nggak kerasan saya pingin pulang.
Tahu nggak, semalam saya telepon keluarga saya mau datengin anak saya untuk ngelihat anak saya karena kokonya mau pulang. Tetapi keluarga saya nggak ngizinin saya. Kenapa? Anak sudah keluar, dia bilang nggak kerasan, kamu datengin. Dia semakin nggak kerasan, semakin gaya. Ya karena itulah, saya terlihat kejam sama anak-anak saya. Walaupun dia ngomong sama saya, kangen ma, saya pengen pulang. Saya nggak izinkan anak saya pulang. Kalau hari ini saya tidak bisa menyakitin dia dengan pendidikan, maka suatu saat dia akan menyakiti saya dengan tingkah lakunya yang tidak benar. Paham nggak maksud saya? Jadi, Iya, paham. kalau kamu mengharapkan yang halus, terus anakmu bilang nggak kuat, kamu jemput, ya nggak bisa. Di pondok itu selagi nggak dipukul, nggak dibully atau nggak di macam-macam, saya rasa pendidikan di pondok itu memang keras. Nggak tega mbak, anak biasanya bangun makan saya ambilin makan, sekolah saya pakaiin baju, tiba-tiba dia harus mandiri di sana sendiri. Terus dia bilang dia nggak kerasan, dia nggak kuat. Saya juga pingin ngambil anak saya, tetapi kalau hari ini saya tidak kejam sama anak saya, suatu saat anak saya nggak akan kejam sama saya. Ngerti nggak maksud saya? Jalan satu-satunya adalah pondok. Jalan satu-satunya buat anak-anak yang nakal, apalagi masih kecil. Umur berapa sih anakmu? Yang nomor 2, 12. Yang nomor 1? 16. Itulah pembangunan karakter. Anak SMP itu harus dijaga ketat. Karena media sosial hari ini itu sudah merusak mental anak. Kadang-kadang anak dewasa sebelum umurnya. Jadi dia itu udah dewasa sebelum umurnya, sayang. Kalau kita nggak ngetatin dia dengan ilmu-ilmu agama, ambiar nanti kitanya. Jalan satu-satunya kalau kamu punya uang, pingin menjaga anakmu pondok. Kamu bilang sama ibumu, saya akan kirimin uang kalau anak saya mau mondok. Selesai. Lah kalau kamu lemah, kamu tidak kejam hari ini, maka orang lain yang akan kejam padamu, sayang. Karena kalau masalah keluarga, itu bukan berbicara tentang uang. Tapi kalau sudah berbicara tentang uang, itu bukan keluarga. Paham? Itu paham. Itu saya kecewanya kan setiap punya utang berapa itu kan nominalnya itu ngomongnya nggak sama. Seumpama utangnya 1 juta ngomongnya 2 juta gitu loh, Miss. Itu udah sering berulang kali. Terus yang sekelas keluarga aja berani korupsi. Siapa yang bisa kamu percaya dalam keluargamu, nak? nggak ada sama sekali keluarga yang dari suami pun semua satu sejak suami saya meninggal habis 7 harinya barang-barang di rumah punya anak saya barang sekolah semuanya dibuang satu rumah, Miss. Iya, makanya jalan satu-satunya adalah kalau kamu ingin, katakan pada keluargamu, pondokkan anak saya kirimin uang, selesai. Selagi anak saya nggak pondok, saya minta maaf, tidak. Tidak, katakan tidak. Harus berani katakan tidak. Lah kalau kamu nggak sanggup katakan tidak, ya selamanya kamu akan dimanfaatkan orang. Itu aja sih menurutku. Solusinya nggak ada. Untuk anak-anak nakal saat ini, ke pondok. Sekolah sambil mondok. Berarti untuk yang di pemerintah itu nggak bisa ya, Miss ya? Bisa, tapi kalau orang tuamu nuntut nggak bisa dong, Dok. Ya nggak bisa, Dok. Kalau keluargamu nggak ikhlas, celono Pak RT iso mesti nganti nangani. Pemerintah yo repot dhewe. Emangnya pemerintah iso maksa dibawa ke barak militer? Kan nggak juga, saya. Kalau orang tuanya nuntut, keluargamu nuntut, pemerintah lagi yang salah. Jalan satu-satunya bagi anak-anak seperti itu adalah satu, mondok aja. Mondok. Pilihkan sekolah yang memang benar-benar ketat. Yang benar-benar ketat, itu aja. Karena banyak nih yang komen-komen anak-anak mereka itu aman di pondok. Walaupun dia memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya.
ibunya bekerja di luar negeri, dipondokin anaknya. Karena anak-anak seumur itu, Mbak, memang bekal agama, saya tidak peduli agama kalian apa. Pembekalan agama itu sangat penting di masa-masa SMP. Masa SD itu adalah pendekatan orang tua untuk mengetahui karakter seorang anak. Masa SMP, masa yang dimana anak ingin tahu status dia, identitas dia, karakter dia. Jika kita memasukkan cycle yang salah di masa-masa SMP, maka kehancuran dimulai dari SMP. Jadi kalau anak SMP sudah nggak jelas, jangan ngarapin SMA yang bagus. Apalagi hari-hari ini, Pak Menteri datang ke SMA, datang ke SMK, datang ke kuliah-kuliah. The first priority untuk para anak-anak itu adalah ke luar negeri. Semua anak muda disuruh ke luar negeri. Yang bisa menyelamatkan adalah agama pondok. Baik yang ada Kristen, Buddha, Hindu, ataupun Muslim. Bekal agama itu yang paling penting. Biar apa? Tidak ada ketamakan, keserakahan untuk menjadi mental-mental pejuang. Walaupun suatu saat mereka kerja di luar negeri, mereka akan membiasakan diri, membentengi diri mereka dengan agama mereka, sayang. Iya. Karena nggak akan ada yang peduli masa depan anakmu kalau bukan kamu. Penting nggak? Karena paling penting, masa paling bahaya adalah SMP. Masa paling bahaya. Kalau SD mereka belum berani melakukan apapun, mereka cuma coba-coba aja. Kalau SMA, kalau sudah morsal, kalau sudah nakal, nggak ada kendalinya. Karena mereka sudah uji coba di SMP. SMP lah yang akan menentukan anak-anak itu berkembang seperti apa. Ngerti nggak? Jadi tinggal sampean aja, sampean harus menekan keluarga. Mohon maaf, Miss. Siap. Kemarin itu kan pas anak saya udah dikasih tahu sama gurunya nggak bisa naik kelas kalau nggak pindah sekolah, itu kan saya sudah izin sama majikan, mau saya cuti dulu 2 minggu ngurusin anak saya, mau tak masuk nih pondok, maksud saya begitu. Tapi kan saya nggak dikasih izin sama majikan saya. Terus saya bingungnya itu kalau masukin pondok itu siapa yang tak percaya gitu loh, Miss. Adik saya pun nggak ada yang bisa tak percaya, apalagi orang tua saya, saudara suami juga nggak ada gitu loh, Miss. Kamu orang mana sih? Ya, orang Jawa Timur. Timur mana? Kediri. Kediri kan ada Lirboyo toh? Iya, udah pernah masuk Lirboyo, Miss. Cuma 1 minggu. Ya karena dijemput. Terus yang di sekolahan sekarang pun juga pondok juga, tapi ada yang mondok, ada yang pulang. Iya, maksud saya adalah, iya kenapa dijemput? Itu aja pertanyaannya. Udah mondok tapi kenapa dijemput? Kan dia nggak bisa lari sendiri. Gini loh, Mbak, anak di pondok no, dia mau lari, mau kabur kemana? Kalau anak sudah berani kabur, sudahlah, pasrahkan pada Tuhan. Maksud saya adalah berarti dia memilih jalannya sendiri. Sampai gede pun dia nggak akan bisa dibimbing. Lah sekarang anak minta pulang seminggu disusul, ya kelar, Mbak, cerita hidup kita. Dan ingat satu, sebentar biar Miss Yuni nggak lupa. Saat kamu memaksakan diri kamu memikirkan orang tuamu, memikirkan anakmu, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Kamu bisa melakukan apapun pada anakmu, tapi kalau nggak ada uangnya, omongan itu hanya kosong saja. Hati-hati ya, pekerjaanmu itu hati-hati loh ya. Iya. Jadi kamu dilema sekarang. Ya udah, biarkan mereka dengan cara mereka. Kasih waktu dirimu 1 tahun bekerja nyimpen uang. Solusinya cuma satu. Terserah mereka, simpan uangmu dengan baik. Saat mereka nggak punya uang, mereka akan nurut sama kamu. Karena mereka kendalinya hanya di uang. Kalau kendali mereka di cinta, mereka nggak akan pernah menyakitimu. Bahkan mereka tidak akan mengizinkan kamu meneteskan air mata di rantau. Ngerti? Iya. Nggak ada yang peduli air matamu. Nggak ada yang peduli sakitmu. Nggak ada yang peduli lukamu. Bangun. Sing-singkan lengan bajumu. Katakan pada diri sendiri, kamu bisa. Ngerti?
Saat kamu kehilangan pekerjaan kamu, kelar hidupmu, Nduk. Hari ini kamu punya uang aja nggak diajeni. Apa yang kamu minta? Kita cuma rakyat kecil. Nggak ada yang peduli dengan air matamu, nak. Kamu nangis sampai darah yang keluar. Tidak ada yang akan kasihan padamu, kecuali dirimu sendiri. Paksakan dirimu mikirin anakmu. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Saat kamu kehilangan pekerjaan, siapa yang mau sama kamu? Hah? Nggak ada. Karena itu yang bisa menyelamatkanmu cuma satu. Pekerjaanmu, uangmu, kesehatanmu. Oke, syukurin, nak. Lek hari ini anakmu nggak bisa dijaga, kamu kira kamu bisa menjaganya suatu saat? Ngerti? Iya, Miss. Sekarang cuci muka, minum air, sarapan, katakan pada diri sendiri, saya akan mencintai diri saya. Tuhan akan menjaga saya dan anak-anak saya. Betapapun sakit hatimu, doa yang terbaik seorang ibu hanya untuk anaknya. Kontrol mereka, kontrol emosi mereka dengan uangmu. Jangan sampai kamu gagal di Hong Kong, nak. Iya. Ya. Iya, Miss. Terima kasih. Ayo tetap berjuang. Gak ada yang sayang sama kamu. Gak ada yang cinta sama kamu. Sadaro. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Ngerti? Iya. Sekali lagi saya selalu ingatkan, pasrahkan mereka kepada Tuhan. Jaga dirimu baik-baik. Doa seorang ibu itu menembus ruang dan waktu, menembus langit ketujuh. Jika hari ini kamu tidak bisa menjaganya dengan baik, bagaimana suatu saat kamu mempertanggungjawabkan anakmu yang morsal? Ngerti? Karena ayah saya pernah bilang, uangmu itu bisa membawamu ke surga, tetapi uang itu bisa membawamu ke neraka. Jika kamu selalu kirim uang ke anakmu karena ingin memanjakan anakmu, dan uang itu dibuat maksiat, dibuat minum, dibuat judi, dibuat huru-hara, uang yang mengalir darimu itu akan membawa kemorsalan buat anak. Tetapi saat kamu kirim uang dan anakmu datang ke pondok dan selalu ngaji, bersyukur sama Tuhan, uangmu juga akan menjadi berkat buat kamu dan anak-anakmu. Kudu tegel, kudu tatak. Ngerti sayang? Iya, Miss. Harus tatak, harus tegel. Karena di luar sana tidak ada yang peduli dengan air matamu. Ingat kata-kata Miss Yuni. Tidak seorang pun peduli dengan tangisanmu. Kamu berangkat ke luar negeri membawa ratusan duka, pulang wajib bawa ratusan juta. Untuk duit kondi, nak, lewatmu hari ini gak nabung. Ya? Iya, Miss. Ya wes. Sudah lega hatinya, udah ngobrol sama Miss Yuni. Iya, Miss. Terima kasih. Kuat apa ora? Insya Allah. Miss Yuni dari jauh selalu mendoakan kamu. Setelah hari ini, semoga anakmu berubah, orang tuamu berubah, dan menjaga cintamu, nak. Bukan hanya menjaga uangmu. Amin. Allahumma amin. Oke. I love you. Cuci muka ya habis ini ya sayang ya. Iya, terima kasih Miss Yuni. Terima kasih pada waktunya. Oke, I love you. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Perempuan-perempuan muda bangun. Jangan dikontrol oleh keluarga, jangan dikontrol oleh uang, jangan dikontrol oleh keadaan di luar sana. Kontrol dirimu dengan kekuatanmu, dengan Tuhanmu. Jaga hatimu. Jaga dengan restu alam. Kita akan baik-baik aja. Ingat, kamu bukan tulang punggung. Kamu adalah tulang rusuk. Bukan tulang susuk, tulang rusuk. Tetapi nggak boleh tulang tulung. Ngerti? Halo?